Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Hanteso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Sahur, 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 sahur. Arab sahur, ora sahur, sakarepmu. Puasa masih lama guys. Oke, di depan kita ini ada Oppo A5s ya. Jadi tadi sore saya kedatangan customer bawa HP ini. Beliau seorang ibu-ibu dan anaknya, dan meminta saya untuk memperbaiki HP ini ya. Jadi HP ini tuh kronologinya ya masuk air ya setelah digunakan anaknya. Nah ini kita akan nyoba ya cas ya. Jadi efek masuk air itu ada bercak hitam, lalu touchscreen tidak bisa disentuh sebagian, itu bilang pemilik ya. Ya, ini sengaja saya malam buka counter karena mengejar ya, timingnya besok pagi harus sudah diambil. Jadi ya mesti saya kerjakan. Apalagi ini untuk keperluan daring ya nantinya. Oke, ini saya coba akan pastikan dulu ya kerusakan di mana. Nah, ini saya akan pastikan untuk sebagian yang nggak bisa disentuh. Ternyata memang ada area yang nggak bisa disentuh, terutama pojok kanan ya. Wow, ini ada seperti apa ya ini? Pemudaran pita ya, apa pemudaran tinta di LCD. Kemungkinan besar ini faktor apa ya? Mungkin jatuh atau dilempar. Oke, jadi ini saya akan copot dan ini CPH 1909 atau Oppo A5s ya. Ya, jadi ada area 3, lalu bawahnya lagi itu enggak bisa semua ya. Area sisi paling kanan. Jadi itu biasanya kalau enggak bisa disentuh itu sampai ke atas ya. Nah untuk ciri-ciri yang seperti ini itu biasanya kerusakan itu terdapat di fisik LCD-nya. Jadi nggak bisa lagi untuk diupayakan perbaikan melalui mesin karena bukan di mesin. Jelas ini di touchscreen-nya yang bermasalah. Nah ini ada nompel ya seperti pelebaran tinta yang ada di LCD-nya. Oke, jadi permintaan pemilik ini diperbaiki. Setelah saya konfirmasi sama pemilik, untuk kasus yang seperti ini itu tidak bisa diperbaiki, namun harus diganti. Lalu kesepakatannya harus diganti dan saatnya kita akan ganti. Oke, kita lepaskan dulu ya untuk SIM tray-nya. Lalu ambil plastik mika seperti ini, cari celah ya supaya dia bisa masuk, dan tambahin cairan thinner. Kali ini saya tidak menggunakan blower sama sekali. Nah ini untuk mengedukasi bahwasanya untuk pengguna ataupun teknisi pemula pun bisa ya tanpa menggunakan blower atau pemanas. Sistemnya kita harus punya plastik tipis seperti ini atau mika. Ini saya dapatkan dari bekas touchscreen di tablet ya. Oke, ini sudah mulai terbuka. Lalu kita akan pastikan fleksibel tuh aman ya. Jadi tetap hati-hati saat pembukaan backdoornya karena ada fleksibel fingerprintnya. Ini masih tertaut baut ya, jadi kita lepaskan bautnya dulu. Nah ini sudah terlepas ya. Lalu kita akan, oh ternyata masih perawan ya. Iya, masih segelan guys. Oke guys, kita akan lepas semua baut-bautnya ya. Jadi untuk di penggantian LCD di Android apapun itu bisa dilakukan tanpa blower ya. Intinya kita memainkan dari thinner
dan plastik tipis. Ya, setelah dibuka semua bautnya, kita buka framenya. Nah, ini framenya ya. Lalu kita buka konektornya. Lalu kita langsung saja buka untuk bagian baterai ya. Nah, untuk baterai ini juga bantu dengan cairan thinner jika susah untuk kita angkat. Umumnya jika baterai belum pernah dibuka itu memang susah ya. Kita mesti bantu dengan cairan, boleh dengan thinner ataupun minyak kayu putih. Bantu dengan sket plastik mikaan, jadi lebih memudahkan ya supaya kita bikin rongga ya. Nah, seperti ini. Lalu kita jengatkan ya baterainya. Jika sudah mulai terbuka, kita tambahin lagi cairan thinner ataupun minyak kayu putih. Untuk penggunaan bahan bakar bensin, Pertamax itu juga bisa. Oke, ini sudah terbuka ya. Lalu kita akan lepaskan untuk bagian fleksibelnya ya. Jadi ada fleksibel terhubung ke mesin. Oke, kita masuk ke pencopotan LCD touchscreen-nya tanpa blower. Nah, kita cari celah dulu supaya bisa masuk. Namun ini kebetulan untuk LCD-nya memang sudah ada celah. Wow, ini sudah mudah dibuka, berarti kemungkinan besar ini HP dibanting ya. Wow, ini gampang sekali ya. Jadi ini kemungkinan besar efek benturan sehingga LCD sudah mulai ngangkat ya. Tapi yang jadi pertanyaan tadi ada seperti tinta ya. Ini apakah anaknya bilang kena air, tapi ini saya rasa benturan ya. Tinta yang melebar atau nompel itu efek dari benturan, bukan karena masuk air. Itu secara analisa ya, di mesin juga saya lihat tidak ada tingkat korosi. Oke, ini sudah terbuka LCD touchscreen-nya. Lalu ada seperti kertas ya, warna hitam seperti ini. Ini ya fungsinya apa ya? Ini bisa digunakan, bisa juga tidak ya. Namun berhubung dia masih nyangkut ya, masih utuh ya, saya rapikan saja. Oke, kita siapkan LCD-nya. Nah, ini LCD saya cari yang diamond ya. Diamond apa diamond? Jadi yang gambar diamond. Mengapa yang seperti ini? Karena ya kualitasnya lumayan bagus ya. Namun itu ya sesuaikan saja sama budget, karena ya tidak jauh beda ya. Oke, ini saya coba pastikan untuk touchscreen dan yang lainnya apakah berfungsi dengan baik. Namun ya tentunya bisa ya. Dan memang kalau untuk pemasangan LCD baru memang wajib kita tes ya sebelum kita bongkar bagian segelnya. Oke, ini saya rasa cukup untuk ngeceknya ya. Untuk kualitas LCD-nya memang rata-rata bagus ya untuk di diamond. Dan untuk teknisi pemula ataupun yang baru buka servisan ya, untuk pembelian LCD pastikan cari toko spare part yang bisa diretur ya. Kalaupun terpaksa tidak ada perjanjian retur ya, saat pembelian bawa saja mesinnya lalu cek di tempat atau tes langsung ya. Oke, ini kita akan lepaskan filternya ya di bagian earphone-nya.
karena hal kecil ini sering dilupakan. Ya, lalu kita tinggal tambahin lem ya. Nah, ini tambahin lem di tiap sisinya. Ya, halus saja dan tipis ya, jangan terlalu banyak. Lalu bagian pinggir juga bisa ditambahin lem. Lem yang saya gunakan yang T7000, bisa juga B7000 ya. Oke, karena LCD ini sudah kita tes ya, kita langsung buka segelannya dan tambahin sedikit untuk di pinggirannya, lalu kita presisikan ya saat kita masukkan ke lubangnya. Nah, ini kelentek dulu untuk double tipnya supaya dia itu nanti bisa presisi di jalurnya. Oke, ini kita tinggal presisikan ya. Lalu untuk pengencangan itu bisa menggunakan karet gelang ataupun solasi ya. Nah, kali ini saya akan coba dengan solasi saja. Jadi umumnya di LCD Vivo, Oppo, Xiaomi itu tingkat presisinya ya sudah pas ya dengan framenya. Jadi kita mesti hati-hati untuk saat pengeringan dan usahakan ya jangan terlalu kencang ya. Oke, ini setelah kurang lebih 30 menitan ya. Karena ini lem hitam itu biasa 30 menit sudah kering. Ya, ini saya lepaskan ya semua solasinya. Namun sebetulnya lebih praktis tuh karet gelang. Karena ini apa ya? Saya cari karet tadi tuh masih belum ketemu, jadi ya saya gunakan solasi. Oke, kita kaitkan dulu konektornya. Lalu kita akan rapikan ya di saat kita pasang baterai supaya tidak ngembung di bagian khususnya fleksibel ya. Ya, ini saya tambahin double tip. Lalu kita akan coba pasangkan dan pastikan dia sudah fleksibel, sudah itu ya, sudah tidak ngembung lagi untuk di LCD yang baru. Jadi untuk penggantian LCD ini untuk pengguna smartphone bukan kalangan user ya, itu sebetulnya bisa pasang sendiri. Asalkan step by stepnya itu dilakukan dengan hati-hati ya. Karena hal sepele lalu kita tidak hati-hati itu efeknya kurang baik. Bisa nanti justru kita nombok. Oke, ini kita pasangkan bagian framenya. Lalu kita akan kencangkan ya semua dengan baut. Untuk Oppo A5s ini ya apa ya, generasi penerus A3s ya, yang sempat fenomenal, jadi banyak juga penggunanya. Jadi ya wajib hukumnya ya untuk teknisi pemula tuh punya minimal 1 stok ya. Jadi di counter tuh ya paling nggak 1 stok, karena kita tuh nggak bisa mengira ya kebutuhan customer itu, dia maunya itu ditunggu kah, apa ditinggal kah, kita kan nggak bisa mastiin. Kadang ada customer tuh maunya ditunggu.
Ya, ini proses selanjutnya tinggal tambahin lem untuk di bagian back covernya ya. Untuk penambahan lem itu bisa menggunakan lem yang bening ataupun hitam ataupun double tip juga bisa. Ya, ini kita tinggal rapikan, masukkan SIM-nya kembali dan kita nyalakan. Ya, jadi alhamdulillah untuk kasus-kasus seperti ini itu merupakan bonus sendiri ya untuk tukang servis HP khususnya. Karena di saat kita tuh penat, pening untuk kasus yang bikin gabut ya. Jadi nggak semua kasus itu mudah ditangani. Lalu ada kasus yang seperti ini tuh angin segar ya. Alhamdulillah. Oke guys, ini sudah saya disertai untuk sandinya ya, sudah saya buka. Oke, saatnya kita masuk ke ritual penggeletaan. Are you ready? Moh, ya, alhamdulillah ya, sudah siap digunakan dan artinya nota siap jadi cuan. Oke guys, jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat ya, khususnya untuk teknisi pemula. Untuk di Oppo A5s, Oppo A3s, Y12 itu banyak LCD yang persamaannya ya. Kita ambil saja supaya buat stok. Nah, ini saya pastikan kamera semua aman ya. Oke, kamera untuk belakang, untuk depan. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Bye bye. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.